Awal kisah, cerita yang berkembang. Sang penjaga bayangan adalah makhluk yang tidak pernah tampak jelas, namun selalu ada di setiap sudut-sudut desa tersebut. Dia dikenal sebagai sosok yang tidak memiliki wujud, tetapi bisa berubah makhluk itu dan menghilang dalam bayang-bayang di setiap kalinya. Dan matahari terbenam, kehadiran makhluk-makhluk ini pun menjadi semakin nyata, dan penduduk-penduduk desa merasa terjaga oleh rasa takut yang mengganggu dalam tidur mereka. Salah satu cerita terkenal yang selalu diceritakan oleh para orang-orang dan para orang tua di desa adalah tentang seorang pemuda bernama Toro. Toro adalah seorang pemuda yang pemberani dan terkenal di desa karena keberaniannya yang luar biasa. Namun keberaniannya diuji dengan cara yang tidak terduga-duga. Suatu malam saat desa tengah tertidur, Toro merasa terjaga oleh suara-suara yang terdengar yang datang dari luar rumahnya. Rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya, dan Toro memutuskan untuk menyelidiki sumber suara-suara aneh tersebut. Toro keluar dari rumahnya dengan sangat hati-hati, melangkah di tengah kegelapan malam yang mencekam. Hanya ada sedikit cahaya lampu dan cahaya bulan yang menerangi jalan setapak dan suasana di sekeliling. Terasa aneh dan menakutkan. Suara yang Toro dengar semakin jelas, seperti bisikan lembut yang datang dari arah hutan dan dari arah pojok-pojok rumah penduduk. Dengan langkah pasti, Toro mengikuti suara-suara tersebut hingga Toro tiba di tepi pojok desa. Di sana, di antara pepohonan yang gelap, Toro melihat sebuah bayangan yang bergerak cepat. Bayangan-bayangan itu tampak seperti sosok manusia, namun bentuknya tidak jelas dan terus berubah-ubah. Toro tidak mundur, sebaliknya Toro semakin mendekat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu tiba-tiba bayangan itu berhenti dan menatapnya dengan mata yang berkilau seperti bintang di malam hari. "Siapa kamu?" tanya Toro dengan suara bergetar dan jantung berdetak, tetapi tetap penuh keberaniannya. Bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya Toro mulai bergerak lagi mendekatinya. Kali ini lebih cepat dan meninggalkan jejak.
berupa cahaya samar yang mengikuti langkahnya. Toro merasa ada kekuatan misterius yang mengelilinginya, dan tanpa berpikir panjang, Toro mulai mengikuti bayangan-bayangan tersebut ke dalam pojok desa di dekat dedaunan dan pepohonan. Sementara itu, penduduk desa yang terjaga mulai merasa kekhawatiran karena Toro tidak juga kembali. Mereka mengumpulkan diri dan memutuskan untuk mencari Toro, menyusuri jejak yang ditinggalkannya saat mereka memasuki pojok-pojok desa. Mereka merasa diselimuti oleh suasana yang semakin aneh dan menakutkan. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengamati mereka dari balik pepohonan dan balik dedaunan. Ketika mereka sampai di tempat di mana Toro terakhir terlihat, mereka hanya menemukan jejak kaki yang menghilang di tanah. Seolah-olah Toro telah lenyap begitu saja di telan malam. Mereka mencari-cari dengan penuh kecemasan, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Toro. Keberanian yang dimiliki Toro sepertinya telah menjadi bumerang, dan penduduk desa merasa semakin takut. Keesokan harinya, berita tentang hilangnya Toro di malam hari menyebar dengan cepat. Orang tua dan pemimpin desa berkumpul untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Mereka memutuskan untuk meminta bantuan dari seseorang dukun atau paranormal atau para ustadz dan kiai yang terkenal. Dengan kemampuannya dalam memutuskan dengan makhluk halus dan kejahatan spiritual, dukun tersebut yang bernama Ki Jaka datang ke desa dan melakukan ritual untuk mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi pada Toro. Ki Jaka mengumpulkan berbagai benda namun serta melakukan doa dan mantra-mantra di tengah pepohonan di pojok desa. Setelah beberapa jam, akhirnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat kuat dan jahat yang menguasai pepohonan di pojok desa ini. Dan itulah sebabnya Toro menghilang di bawah sang penjaga bayang-bayang. Sang penjaga bayang-bayang adalah makhluk yang sangat kuat dan sulit untuk dilawan. Ia tidak hanya menakut-nakuti tetapi juga dapat menghilangkan seseorang dari dunia nyata hingga ke dunia gaib. Jika orang tersebut tidak cukup kuat secara mental. Dengan penjelasan ini, penduduk desa pun merasa cemas dan putus asa. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk menghadapi makhluk-makhluk halus ini. Jika mereka ingin menjaga keselamatan mereka dan generasi mendatang, Ki Jaka mengarahkan mereka untuk melakukan upacara
upacara khusus yang akan membantu mengusir kekuatan jahat dan akan membantu mengembalikan Toro yang hilang, dan kedamaian di desa akan kembali tenang. Upacara tersebut melibatkan banyak persiapan dan pengorbanan serta doa-doa khusus yang dilakukan oleh seluruh penduduk desa. Mereka membuat lingkaran di tengah desa dan berdoa dengan khusyuk yang berharap bahwa kekuatan mereka akan cukup untuk melawan si penjaga bayang-bayang. Selama upacara, mereka merasa ada energi yang mengelilingi mereka dan suasana menjadi semakin tegang. Akhirnya setelah beberapa malam ritual dan doa-doa yang dilakukan, bayangan-bayangan yang mengganggu desa mulai menghilang. Toro tidak pernah diketemukan. Namun keesokan harinya Toro terlihat duduk di bawah pohon di dekat rumput ilalang. Dan setelah kejadian itu, penduduk desa kembali merasa tenang, meskipun mereka tetap mengingat pelajaran berharga dari pengalaman tersebut. Kisah tentang Toro yang menghilang di bawah penjaga bayang-bayang terus diceritakan oleh para orang-orang dan para generasi berikutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah membantu menonton video saya. Tonton terus video misteri-misteri selanjutnya hanya di Jejak Misteri Channel.